Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menanggapi adanya pernyataan soal partai sombong. Benarkah ini diungkapkan partai tertentu menyasar kepada PDI Perjuangan? Kita bahas bersama dengan SC, Steering Komite Rakernas PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera dan Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Jawa II Partai Nasdem Saan Mustafa. Selamat sore Bung Andreas, Kang Saan, sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung di Kompas Petang. Pertama-tama saya mau jadikanlah ini forum untuk bertabayun ke Kang Saan dulu. Yang disampaikan Pak Surya Paloh soal partai sombong itu menyasarnya ke siapa, Kang Saan? Ya, nggak ada sebenarnya ya. Kita di Rakernas itu tidak pernah menyasar partai manapun. Misalnya terkait dengan partai yang sombong dan sebagainya. Itu nggak ada. Jadi saya ikut Rakernas dari awal sampai akhir. Karena Rakernas kita memang lebih kepada internal, walaupun secara ini terbuka untuk publik ya, bisa mengakses semua. Ya. Tapi kita memang itu internal partai semua, ini bagian dari konsolidasi. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan oleh Ketua Umum kami terkait dengan soal partai sombong itu tidak ada nyasar ke manapun, tidak menyebutkan nama partai apapun, jadi nggak ada niatan untuk mengatakan sekali lagi menyasar partai yang sombong. Tapi kita selalu mengingatkan kepada kader-kader Partai Nasdem, Ketua Umum, apakah itu wilayah dan sebagainya, untuk tetap menjadi partai yang santun, partai yang tidak tidak sombong dan sebagainya. Itu lebih kepada mengingatkan kepada seluruh internal, apalagi selama ini kan partai-partai kan lagi membangun komunikasi dalam rangka 2024 yang akan datang, apalagi misalnya Nasdem dengan PDIP ada dalam satu barisan koalisi yang kapan saja ketua umumnya bisa ketemu sama-sama pendukung pemerintah dan sama-sama punya komitmen yang sama untuk menyukseskan pemerintahan Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya konteksnya menyasar partai tertentu, mengatakan partai tertentu, sekali lagi itu tidak ada dari kami. Oke, jadi itu untuk internal partai. Bung Andreas, sebenarnya tadi Bu Mega menyampaikan soal partai sombong itu merujuk menjawab pernyataan yang mana, Bung Andreas? Bung Andreas, nampaknya suaranya belum terhubung. Kami akan coba lagi perbaiki komunikasi dengan Bung Andreas Hugo Parera tadi Oke, Bung Andreas sudah bisa terdengarkah suaranya? Cek, boleh tolong cek. Iya, siap, sudah terdengar. Silakan, Bung Andreas. Halo? Iya, sudah terdengar. Silakan, Bung Andreas. Tadi apa yang disampaikan oleh Ibu? Bisa dengar? Bisa, silakan. Ya, apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum tadi, Ibu Megawati Soekarno Putri, itu juga sifatnya umum bahwa PDI Perjuangan tidak mengurusi partai yang lain gitu. Artinya Ibu melihat bahwa di dalam urusan pilkada, pileg, pilpres ini kan ada aspek di mana partai-partai itu berkompetisi di pileg, tapi di pilpres kan kita kerja bersama, kerjasama antar partai, dan itu kan selama ini terjadi dari pilpres ke pilpres, dan buat PDI Perjuangan sudah cukup berpengalaman soal itu gitu. Sehingga tidak menyebut partai manapun, tapi Ibu hanya menyampaikan bahwa kita tidak pernah mengurusi partai lain gitu, tapi kita mengurusi konsolidasi ke dalam, memperkuat internal partai, dan untuk menghadapi kontestasi baik pileg maupun pilpres ini partai harus solid, itu aja. Kalau pernyataannya Sekjen PDIP Mas Hasto yang bilang soal bajak-membajak pemain sepak bola kader partai, itu merujuk apakah terkait juga dengan Pak Ganjar yang dilirik sebagai baca presnya Nasdem, Bung Andreas, biar clear di forum ini? Ya, saya kira itu pun sifatnya umum gitu. Tapi siapa yang melakukan dan itu bisa merasa sendiri gitu. Tapi buat PDI Perjuangan kita lebih fokus pada bagaimana mendukung pemerintahan sekarang
sehingga pemerintahan ini berjalan efektif sampai dengan 2024 dan untuk urusan pilpres itu kan ya di PDI Perjuangan sudah jelas gitu bahwa ketua umum yang akan mengumumkan, itu adalah hak prerogatif dari ketua umum gitu. Oke, Kang Saan, yang soal pernyataannya Mas Hasto, jadi sebenarnya kalau saat Nasdem mengumumkan bahwa ada baca presnya salah satunya Pak Ganjar, itu udah ngobrol dulu dengan PDIP atau gimana? Ya ini kan sebenarnya kan aspirasi dari bawah ya. Aspirasi dari bawah, dari wilayah-wilayah, dan wilayah-wilayah juga menyerap aspirasi dari daerah. Misalnya kayak saya misalnya, menyerap aspirasi dari daerah-daerah yang ada di Jawa Barat. Daerah-daerah yang di Jawa Barat itu secara umum itu menyebutkan 4 nama. Dan tentu 4 nama itu ya saya sampaikan di dalam forum Rakernas. Jadi saya sampaikan 4-4-nya tidak ada yang dikurangi. Nah, misalnya ada nama Pak Ganjar, saya nggak tahu preferensi di daerah itu misalnya ke Pak Ganjar dan sebagainya. Tentu juga memahami situasinya. Yang saya ingat misalnya misalnya di Jawa Barat ya, yang saya ingat ya, yang menyebut nama cuma satu di luar itu Pak Ganjar itu misalnya. Memang nggak tahu dasarnya apa, karena mungkin secara historis dan sebagainya punya kedekatan dan sebagainya, juga mungkin juga masyarakat yang di Sumedang menilai lain terkait dengan soal partai. Jadi, meskipun itu statusnya kader partai lain gitu kan? Kader partai lain kan gitu. Walaupun statusnya kader partai lain, toh yang namanya juga aspirasi kita sampaikan. Bukan berarti nanti itu kita anggap aja kita belum menarik dia untuk menjadi kader, enggak lah. Ini kan cuma aspirasi. Kalau misalnya nanti menjadi satu itu siapa, itu kan ada proses berikutnya. Tapi Rakernas itu menjaring nama-nama dari wilayah-wilayah berdasarkan juga masukkan nama-nama dari daerah-daerah. Dan itu semuanya disampaikan di dalam forum Rakernas. Nah, forum Rakernas itulah yang menyampaikan ke ketua umum untuk nanti dipertimbangkan dari sekian banyak yang disebut, itu lebih dari 7 nama kan yang ada. Dan tentu juga ketua umum juga menyerap dari wilayah-wilayah. Dari 34 wilayah kan gitu kan, maka mengerucutkan menjadi 3. Nah dari 3 itu nanti ya ketua umum kan akan komunikasikan dengan yang lain. Jadi sekali lagi kita tidak membajak dalam arti mengambil kader partai lain menjadi kader partai Nasdem dan nanti seakan-akan dibajak. Dan kita pun Nasdem menyadari bahwa kita pun tidak bisa sendirian karena kita tidak mencukupi untuk presiden threshold, cuma 10,4% kita. Jadi masih membutuhkan partai lain. Kalau dari PDIP melihatnya momentum yang kita katakan, kalau kata Bung Andreas ini sebenarnya general, tidak menyasar soal apapun, tapi ya momentumnya kan beririsan ya, soal ada tadi soal partai sombong, soal Pak Ganjar juga dilirik untuk ditarik jadi baca presnya Nasdem. Ini hubungan PDIP dan Nasdem masih oke saja, Bung Andreas? Ya selama ini biasa-biasa aja, artinya di dalam kerjasama di pemerintahan sekarang di bawah pimpinan Pak Jokowi sebagai presiden di kabinet, saya kira proses hubungan kerjasama itu biasa aja gitu, artinya tidak ada sesuatu yang baru juga gitu. Tapi di dalam proses menuju 2024 kan ya kita di tiap partai kan punya mekanisme dan proses sendiri. Dan apa yang dilakukan oleh Nasdem saya kira itu adalah wilayahnya Nasdem gitu. Dan PDI Perjuangan pun hari-hari ini ya termasuk di dalam Rakernas ini semua pembicaraan lebih berkonsentrasi untuk kepentingan bagaimana ya mengurusi rakyat, mengurusi proses pemerintahan ini sehingga pemerintahan berjalan ya efektif menuju sampai dengan 2024, dan banyak sekali persoalan-persoalan kebangsaan, tantangan-tantangan kita terhadap situasi baik di dalam negeri maupun secara internasional. Nah, itu menjadi fokus perhatian di dalam Rakernas ini. Dan bagaimana partai tetap solid untuk ya menghadapi berbagai macam situasi ini. Itu pesan utama yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, dan itu juga menjadi
tema utama bagaimana Rakernas ini dengan fokus pada membangun desa, memperkuat desa sebagai basis utama daripada pembangunan baik sosial, ekonomi, kemasyarakatan kita gitu. Dan itu yang menjadi fokus pembicaraan kita. Ya, yang lain-lain itu kan bukan topik menu utama utamanya. begitu. Itu adalah bagian dari pembicaraan ya gitu. Tapi bicara soal Rakernas pasti kan bicara agenda pemilu ke 2024. Saya ke Nasdem dulu. Sebenarnya untuk kerjasama ini sudah dijajaki dengan siapa saja? PDIP sudah diajak ngobrol kah? Nanti saya tanyakan juga ke Bung Andreas. Silakan Kang Saan. Selama ini ya saya memahami ya, meyakini ya, misalnya kita di parlemen, misalnya di DPR, kerjasama kita di parlemen baik, apakah dalam konteks misalnya bagian dari upaya untuk mendukung secara total pemerintahan Pak Jokowi, kita juga bekerja secara baik, maupun dalam banyak hal isu-isu yang ada di parlemen dalam konteks kebangsaan, dalam konteks pemerintahan, kita juga melakukan kerjasama yang baik. Dan saya juga memahami bahwa hubungan ketua umum kami dengan ketua umum PDIP sejauh ini juga tidak ada masalah apapun kan gitu. Jadi terakhir ketemu misalnya pada saat Pak Jokowi mengumumkan soal reshuffle kabinet dan sebagainya. Jadi secara prinsip komunikasi dengan semua pimpinan partai, tidak hanya dengan ketua umum PDIP, itu kan dibangun dengan baik. Karena untuk 2024 yang akan datang, sekali lagi kalau kita bicara konteks 2024, segala kemungkinan ini kan masih terbuka. It's everyone's game gitu ya Kang ya? Ya masih mungkin semua untuk terbuka, kan ini kan belum ada yang pasti misalnya, walaupun misalnya satu-satunya yang bisa mencalonkan untuk presiden misalnya 2024 kan cuma PDIP. Tapi sekali lagi 2024 itu kan bukan hanya bicara soal pilpres, ada agenda lain, ada pemilu legislatif, DPR RI, provinsi. Itulah yang berarti beban pemilu serentak itu ya, kalau dari PDIP. Dan itu kan jauh lebih penting juga buat partai kan. Iya. Betul, kalau untuk pemilu 2024 banyak, nggak cuma capres aja, tapi setidaknya untuk kerjasama ini sudah dijajaki belum? Kalau meminjam apa yang Bu Mega katakan, bukan koalisi lah ya, tapi kerjasama yang konkret untuk partai lain, kalau PDIP meskipun udah punya golden ticket, sudah dijajaki kah, Bung Andreas? Ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sampai dengan di Rakernas ini pun fokus utama itu adalah sesuai dengan tema dari Rakernas bahwa ya konsolidasi kemasyarakatan terutama di desa itu menjadi perhatian utama, dan bagaimana konsolidasi partai untuk menghadapi berbagai macam tantangan baik nasional maupun bagaimana situasi nasional kita di dalam konteks global, di mana kita tahu bahwa krisis yang sekarang kita hadapi, terutama krisis yang berkaitan dengan krisis energi, krisis pangan, itu merupakan hal yang harus kita katakan bahwa itu hal yang urgent buat masyarakat kita. Dan untuk itulah partai harus bekerja dengan konsentrasi penuh untuk menghadapi hal-hal tersebut. Bahwa kita tahu semua bahwa Pilpres maupun Pileg 2024 ini sudah mulai dengan agenda. Kita mempersiapkan diri dengan berbagai macam sesuai dengan agenda-agenda yang berjalan di dalam pemilihan umum baik Pilpres maupun Pileg gitu. Bahwa proses ini masih cukup panjang gitu. Masih ada waktu lebih dari setahun, dan ya partai bekerja sesuai dengan agenda-agenda yang sudah jadi tidak bahas Pilpres ya, tapi sedikit penegasan ya Bung Andreas. Jadi apa yang disampaikan Bu Mega soal partai sombong ini tidak menanggapi partai manapun? Ya, saya kira Ibu Mega juga tidak menyebut partai manapun. Ibu Mega berbicara secara umum bahwa partai PDI Perjuangan punya mekanisme, dan semua orang sudah tahu bahwa yang berkaitan dengan mekanisme di dalam proses Pileg maupun Pilpres, di dalam proses Pileg kita berkompetisi gitu. Sementara di dalam Pilpres ya kita bisa bekerja sama di dalam berbagai macam bentuk kerjasama untuk menghadapi baik Pileg maupun Pilpres. Gitu. Saya terakhir ke Kang Saan. Jadi agar kondusif situasinya antar partai gitu, apa yang bisa dibagikan agar jangan ada mispersepsi atau miskomunikasi? Ya, komunikasi dengan partai-partai lain ya kita bangun dengan baik. Yang kedua misalnya Nasdem dengan PDIP kan saya yakin punya komitmen yang sama.
untuk menghindari polarisasi, untuk mengeliminasi atau menghilangkan politik identitas. Kita punya kesamaan dalam politik kebangsaan, misalnya tentang Pancasila, tentang Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan, dan juga misalnya kebinekaan itu kan sama. Dan menurut saya dengan platform yang sama ini, dengan tujuan yang sama, itu semua dalam konteks kebangsaan. Jadi menurut saya tidak ada hubungan ataupun misalnya ketegangan antara partai satu dengan partai yang lain. Justru dalam konteks Indonesia ke depan kita membutuhkan yang namanya kebersamaan. Betul, yang ditunggu kebersamaan agar nanti agenda 2024 bisa lancar juga dijalani, kontestasi Pesta Demokrasi berjalan dengan baik. Terima kasih Kang Saan, terima kasih Bung Andreas telah bergabung di Kompas Petang. Sehat selalu.